قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Zad al-Mustaqni' karya Imam Al-Hajjawi rahimahullah, masih di masalah al-istinja atau lebih spesifiknya al-istijmar, yaitu cebok ya kalau bahasa kita, namun memakai selain air. Maka pembersihan najis dari BAB terutama, kalau bukan dengan air maka itu namanya istijmar. Itu namanya istijmar, biasanya memakai batu. Dan kemudian kita akan bahas nanti juga tentang siwak insyaallah. Dikatakan oleh Imam Al-Hajjawi rahimahullah, wa yushtaratu lil istijmari bi ahjarin wa nahwiha an yakuna tahiran munqiyan ghaira azmin wa rawthin wa ta'amin wa muhtaramin wa muttasilin bihayawanin. Ini adalah syarat-syarat sahnya istijmar, yaitu cebok dengan selain air. Syaratnya bi ahjar wa nahwiha, yaitu dengan batu dan yang semisalnya. Juga an yakuna tahiran, benda tersebut, media istijmar tersebut suci. Munqiyan, bisa membersihkan. Ghaira azmin, bukan dari sebuah tulang. Wa rawthin, bukan pula tinja yang kering, tinja binatang, enggak boleh dengan itu. Wa ta'amin, atau dengan makanan, tidak boleh. Wa muhtaramin, atau dengan benda yang terhormat, tidak boleh. Wa muttasilin bihayawanin, bukan pula dengan hal atau benda yang tersambung dengan suatu hewan. Taib. Jadi syaratnya istijmar itu bi ahjarin wa nahwiha, dengan batu atau yang semisalnya, seperti khasyab, kayu, khiraq, yaitu serpihan kain, atau sekarang tisu, ya termasuk juga mungkin tisu basah, dan semisalnya. Maka ini semakna dengan batu dalam istijmar. Maka toilet paper atau tisu toilet itu satu makna dengan ini. Jadi walaupun ada air, namun ceboknya dengan tisu itu tidak masalah, dalam Islam enggak apa-apa. Ya, kemudian benda tersebut, baik batu atau tisu dan semisalnya, an yakuna tahiran, harus dalam keadaan suci, jadi bukan dalam keadaan najis. Kalau batunya ternyata bekas benda najis atau tisunya tisu bekas najis, maka tidak sah
Karena menanggulangi najis dengan najis itu tidak sah. Ya tahiran munqiyan, dan benda tersebut memang secara kenyataan bisa melakukan inqa, pembersihan. Ya, bisa membersihkan. Dari batu, kayu yang bisa membersihkan, dan tisu atau kertas yang bisa membersihkan. Namun tentu benda ini bukanlah tulang, tinja, makanan, benda terhormat dan hal yang tersambung pada binatang. Tapi dari bukan tulang. Tidak boleh berupa tulang. Ya. Tulang binatang. Yang mana tulang ini juga dalam hadis Nabi SAW ketika para jin mereka meminta fatwa dari Nabi SAW, hukum makan untuk mereka, maka Nabi SAW mengatakan untuk kalian yaitu azm dan rawth, tulang, ya tulang binatang, dan juga rawth. Rawth yaitu kotoran, tinja binatang. Ya, tinja binatang sih. Rawth ini tinja, bukan tinja manusia, tinja binatang. Ya, yang mana kata Nabi SAW itu adalah bekal ikhwanikum, yaitu bekal saudara kalian dari kalangan jin. Artinya jin muslim itu memakan ya tulang dan juga rawth, yaitu tinja binatang. Dan ini jin yang muslimnya. Kalau yang versi kafirnya ya tentu lebih rendah daripada itu. Lebih rendah daripada itu. Taib, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mempersembahkan untuk sebagian jin berupa makanan-makanan yang dimuliakan? Nasi tumpeng lah, kepala inilah, bahkan ada yang menyeduhkan kopi, ya, kembang-kembang dan seterusnya. Maka ini adalah makanan yang sangat memuliakan jin. Persembahan syirik seperti inilah yang membuat jin merasa ditinggikan. Ibaratnya, dan ini tanpa merendahkan pekerjaan, office boy itu diberi gaji lebih dari direktur. Ya, maka ini zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan kita pun haram atas kita memberi makan walaupun jin muslim. Walaupun jin muslim, dengan alasan kata Rasulullah bahwasanya tulang dan tinja hewan, terutama yang sudah kering, itu adalah bekal untuk saudara kita dari kalangan jin. Misal, saudara sini berarti saudara seiman, bukan saudara sedarah. Kemudian kita kumpulkan tulang-tulang bekas kita makan, terus kita taruh di pojokan rumah dengan niatan untuk jin muslim. Maka ini enggak boleh, ini malah berpotensi syirik. Ini ngundang-undang namanya. Apakah kemudian yang makan adalah jin muslim? Wallahu a'lam, tetapi ini malah justru membuat jin kafir itu mengambil kesempatannya, karena mempersembahkan sesuatu kepada yang gaib selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Kalau niatannya untuk Allah, maka hal inilah kebid'ahan. Kalau ini untuk selain Allah, maka ini kesyirikan. Ya, begitu. Taib, kemudian wa min ghairi azmin wa rawthin. Wa rawthin, walaupun tulang tersebut suci, walaupun rawth tersebut suci. Loh, tinja kok bisa suci? Iya. Pendapat yang lebih sahih adalah bahwasanya tinja hewan yang halal dimakan dagingnya itu suci. Tinja hewan yang halal dimakan dagingnya itu suci. Ini pendapat yang lebih sahih. Dan ini pendapat yang dianut sebagian dari ulama Hanbali. Namun dalam mazhab Syafi'i, tinja dari hewan yang halal dimakan dagingnya tetap najis dalam mazhab Syafi'i. Ya. Taib. Wa ta'amin, dan tidak boleh
beristijmar, cebok dengan makanan, misal dengan roti atau hal-hal lain dari makanan. Ya. Dikatakan walau li bahimatin, walaupun itu adalah makanan untuk binatang, tetap tidak boleh dipakai untuk cebok bagi manusia. Kemudian wa muhtaramin, tidak boleh juga beristijmar, cebok dengan benda yang muhtaram, diihtiramkan, yaitu dihormati, punya kehormatan, punya penghargaan terhadapnya. Ya, muhtaram di sini ada memiliki penghormatan di hati manusia atau memiliki harga yang memang tidak wajar. Benda seharga itu untuk dipakai istijmar, cebok. Ya, seperti kitab ilmu, apapun ilmu itu. Walaupun ilmunya ilmu dunia, misalnya kitab matematika atau buku pelajaran atau buku gambar misalnya untuk anak-anak menggambar, maka ini termasuk muhtaram. Ya, termasuk muhtaram, dikecualikan mungkin buku-buku bekas, majalah-majalah bekas yang sudah tidak ada faedahnya sama sekali, maka mungkin ini masih bisa. Ya, mungkin ini masih bisa. Sebenarnya buku-buku atau kertas-kertas yang muhtaram, jangankan istijmar ya, jangankan cebok, untuk bungkus nasi dan semisal aja, itu tidak boleh sebenarnya, tidak layak gitu loh. Minimal tidak layak lah, kalau misalnya kita nggak mengatakan tidak boleh secara syar'i, tapi minimal nggak layak. Sampai Anda pernah atau beli suatu nasi atau semisal itu, ya, nasi atau gorengan ya di suatu warung, yang mana bungkusannya itu dari majalah atau semisal itu, dan ternyata ada ayatnya dari buku pelajaran, dan ternyata ada ayatnya. Ada ayatnya, dia bilang, "Pak, ini ada ayatnya, Pak." Gitu. Ya, nggak boleh dijadikan sebagai media bungkusan, haram, karena itu menghinakan. Ada ayatnya. Lucunya juga kadang-kadang ada semacam sertifikat atau ijazah yang dipakai buat bungkus nasi, subhanallah. Ya, mungkin ini secara hukum syar'i untuk sertifikat bungkus nasi, mungkin secara syar'i nggak ada hukumnya, maksudnya boleh-boleh aja lah ya. Tapi tentu ya lain bagi, tidak layak. Ya, mungkin saking sekarang kertas majalah udah nggak ada, jadinya pakai ijazah atau pakai apa, subhanallah ya. Taib, kemudian wa muttasilin bi hayawanin, tidak boleh beristijmar, cebok dengan hal yang menyambung dengan hewan, seperti ekor binatang. Ya, istijmar, cebok dengan ekor binatang, yang mana binatang itu masih hidup, maka dengan ekornya ini nggak boleh. Ya, yang seperti ini tidak boleh. Atau dengan bulu binatang yang masih nempel sama binatangnya, ya, kemudian cebok dengan itu, kemudian digesek dengan itu bagian duburnya misalnya, maka ini nggak boleh. Ini tidak boleh beristijmar dengan semua ini, Taib. Jadi namanya istijmar itu pun memiliki syarat-syaratnya. Pertama, yaitu syaratnya dengan batu atau semisalnya dengan sifat suci batu atau benda tersebut, dan juga bisa membersihkan. Dan juga tidak boleh dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian syarat berikutnya dikatakan oleh Al-Hajjawi rahimahullah, wa yushtaratu 3 masahatin munqiyatin fa akthar walau bihajarin dhi syu'ab. Disyaratkan istijmar atau cebok dengan selain air, ya, dengan batu lainnya. Syaratnya, syarat kedua, 3 masahat, 3 kali olesan atau pembersihan yang munqiyatin, yang bisa membersihkan, fa akthar atau lebih dari
4. Ya. Dari sini syaratnya thalath masahat, bukan thalathu ahjar, yaitu 3 olesan, 3 usapan, bukan 3 batu. 3 batu ya bagus, tapi tidak lazim harus jumlah batunya 3. Kalau misalnya batunya besar dan ada sekian sisi, maka ya dia oles dengan 3 sisi yang berbeda dari satu batu besar itu. Nah, itu boleh. Tentu selama batu tersebut bukan batu yang jika kita istijmar dengannya akan membuat pemiliknya marah atau orang sekitar tersinggung atau semisalnya. Ya. Bukan sesuatu yang memang zahir dari batu, misalnya ada batu isinya apa ya, pacok tanah misalnya, itu kan punya orang, maka nggak boleh istinja di situ. Ya. Atau batu yang mungkin dihargai oleh orang dengan penghargaan materi dunia misalnya. Batu mulia, batu akik dan jajak, ya tentu jangan. Apa nggak ada batu lain gitu kan? Ya, atau batu yang ada di pekarangan milik tetangga yang mana itu punya tetangga, maka ini nggak boleh. Ya. Nah, di sini salah masahat, batu ini apa? 1 mungkin, tapi 3 sisi diolesnya. Kalau misalnya, ya, pembersihan atau istinja ini tidak cukup 3 olesan, dan ternyata memang tidak bisa kurang dari 3 olesan, ya, maka ya tambah. Gitu. Ya tambah. Kalau misalnya pakai air, kita kurang dari 3, yang penting selesai, yang penting bersih, udah selesai. Tapi kalau misalnya istijmar dengan tisu atau lainnya, itu minimal 3. Kurang dari 3 maka dianggap tidak sah. Ya. Kalau tisu jelas, kita ambil 1 oles, 2 oles, 3 oles, ya 3 minimal. Tapi kalau ternyata kita ngerasain ini masih belum, ini masih mungkin afwan lengket dan semisalnya, tambah. Ya, maka ditambah. Fa'aktsar, lebih dari 3. Ya. Walau bihajarin dhi su'ab, walaupun 3 itu dengan batu yang memiliki celah. Gak masalah 1 batu, enggak masalah. Yang penting ada 3 celah atau 3 sisi yang bisa dia beristijmar dengannya. Jika memang batu itu bisa membersihkan. Adapun batu yang mudah hancur seperti batu apung, malah bukannya bersihin malah nambah ngotorin, ya maka ini ghairu munaqqi, batu seperti ini tidak membersihkan. Maka batu yang memang batu yang konkret dan juga keras, ya. Adapun batu yang mudah hancur maka ini tidak bisa membersihkan. Ya, jadi dikatakan dalam Ar-Raud Al-Murbi' oleh Al-Bahuti rahimahullah di sini, wa kaifa ma hasala inqa fil istijmar ajza. Bagaimanapun caranya dalam istijmar, selama itu bisa membersihkan maka itu sudah mencukupi. Ya, yang penting membersihkan, ibrah membersihkan. Ya. Taib. Tetapi membersihkan dengan air dibandingkan dengan membersihkan dengan selain air seperti tisu dan misalnya, umumnya tidak sama kualitas pembersihannya, lebih afdal dengan air. Dan kata para ulama, istijmar dengan selain air, yaitu dengan batu atau dengan tisu dan lainnya, sisa sedikit atau adanya sedikit, ya, lengket dan semisalnya, itu dimaafkan. Tidak masalah. Ya, yang terpenting dirasa secara umum sudah membersihkan. Kalau misalnya dirasa masih sedikit atau sisa baunya masih tercium atau gimana, maka itu dimaafkan untuk istijmar. Ya, kadang-kadang kita akan butuh istijmar. Ya, kalau misalnya di daerah yang di situ nggak ada air, atau kita lagi di hutan, atau di sawah-sawah kering dan semisalnya,
dan pakainya cuma bisa dengan daun, maka ini nggak apa-apa. Ya, dan nggak bisa dan mungkin tidak bisa sempurna kayak pakai air. Lebih afdal tentu dengan air juga gitu. Tapi kalau nggak ada air ya khalas, pakai itu saja, daun atau misalnya. Wa yusannu, berkata Al-Hajjawi rahimahullah, wa yusannu qat'uhu ala watr. Dan dianjurkan memastikan untuk istijmar lebih dari 3, dianjurkan ganjil. Kalau misalnya dia lanjut misalnya 3 tisu kurang, maka dianjurkan bilangan ganjil. Ya, kalau misalnya dia istijmar dengan 4 tisu, maka ini mencukupi insyaallah bisa. Namun lebih afdal ganjil 5, 7, itu lebih afdal. Ya. Dan maksud dari berapa kalinya ini adalah berapa kali olesan. Sebenarnya bukan jumlah dari pengambilan tisu atau jumlah tisu itu sendiri. Kadang kita ngambil tisu 1, 2, 3, namun kita pakai untuk 1 oles misalnya, maka ini 1 hitungannya, bukan 3 pastinya. Ya, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 ditebelin, kemudian kita oles dengan itu sekali, maka itu ibrahnya sekali. Kalau dari sekali olesan itu, mohon maaf, sudah mempengaruhi 5 helai tisu ini, maka wajib untuk dibuang dan tisu baru. Begitu. Ya. Karena kalau misalnya nggak dibuang dan pakai sisi lain, padahal sisi lain juga terkena dengan najis tadi, maka ini tidak sah untuk yang sisi lain itu. Ya, karena harus suci tempat atau media untuk membersihkan dengan istijmar. Wa yusannu qat'uhu ala watr. Yaitu kalau bisa saat disunahkan, kalau lebih dari 3 disunahkan ambil kuantiti atau perkalian yang ganjil dalam cebok. Wa tajibul istinja'u likulli kharijin illa rih. Nah, di sini wajib untuk cebok, baik itu dengan air maupun dengan batu dan semisalnya. Likulli kharijin illa rih, untuk segala yang keluar dari jalur depan maupun belakang kecuali ar-rih, angin, yaitu kentut. Ya. Ya, kentut itu tidak wajib seseorang cebok dari kentut, ya, kecuali ada yang keluar dari kentutnya baru itu ya itu beda. Ada yang keluar tambahan ekstra, maka itu wajib istinja, ya. Nah, di sini karena apa? Karena angin atau kentut itu tidak ada hukum najisnya, ikhwan. Ya, kentut itu tidak ada hukum najis, enggak berlaku hukum najis pada kentut. Sebusuk apapun enggak ada. Makanya orang kalau lagi sholat terus ada jemaah lain yang qadarullah kentut, atau bahkan satu masjid dipenuhi dengan aroma itu, apakah batal itu wudu orang-orang? Ya enggak lah. Ya kalau batal kasihan orang-orang. Bukan dia yang kentut, dia nyium, dia korban, batal lagi. Maka alhamdulillah atas kemudahan ini, kalau misal dibatalkan repot, kasihan. Maka tidak ada hukum najis pada kentut, walaupun berasal dari area yang bendanya yang keluar darinya itu najis, tapi aromanya tidak najis. Begitu juga dengan aroma tinja, itu tidak ada hukum najis padanya. Tidak ada hukum najis. Aroma pesing, aroma tinja itu enggak ada hukum najis padanya. Taib. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah, laisa fir rihi istinja. Tidak ada hukum istinja, cebok terhadap ar-rih, kentut. La fi kitabillah wala sunnati rasulih. Tidak di kitabullah Al-Quran, tidak pula di sunnah Rasul, tidak ada. Untuk masalah kentut istinja enggak. Dan ini juga mazhab Imam Malik dan lainnya dari para ulama. Jadi, tapi kalau seseorang dia kentut, kemudian dia tahu ada yang keluar dari kentut itu, ya, mungkin lagi mencret atau apa air keluar, maka wajib istinja. Wajib istinja. Kalau dia kentut terus kemudian masih ada yang keluar, terus kemudian dia wudu, ya, jadi dia kentut,
kemudian dia merasa ada yang keluar itu, bagian dari tinjaknya. Kemudian dia wudu, padahal maaf di celana dalamnya itu masih ada sisa bekas ya keluar tadi. Apakah wudunya sah? Maka wudunya sah. Namun kalau dia sholat dengan itu tidak sah. Kenapa? Karena adanya tinja yang keluar tadi belum dibersihkan. Wudunya sah secara hilang hadas kecil, namun sholatnya tidak sah karena masih ada najis di pakaiannya. Taib, kemudian wala yasihu qablahu wudu'un wala tayammumun. Ini salah satu pendapat, dan ini pendapat yang dipakai di mazhab ini. Tidak sah wudu atau tayamum. Tidak sah wudu atau tayamum sebelum istinja dengan air atau dengan batu. Dan ini pendapat yang dipakai oleh ulama Hanabilah dalam masalah ini. Arti kalau misalnya tadi Anda salah. Bedakan antara ini Anda salah tadi. Bedakan antara ini ralat yang tadi. Di pakaian antum ada najis bukan karena BAB atau BAK. Ketika antum wudu dengan pakaian yang ada najisnya, maka wudu antum sah. Tapi kalau antum wudu belum cebok, maka wudunya tidak sah. Ini ya tadi dibedakan. Anak ralat yang tadi, kalau seseorang kentut, kemudian ada ikutan dari kentutnya itu, yaitu apa? Dia ya, ada yang keluar dari duburnya, dari tinja, berarti dia kan berhadas. Tapi kalau dia wudu dan dia belum istinja, belum cebok, maka ini tidak sah. Ini yang pendapatnya saya. Maka ini yang tidak sah. Ini tidak sah. Namun kalau dia sudah cebok, namun dia tidak membersihkan apa yang nempel di celana dalamnya dari tinja itu, maka wudunya tetap sah karena dia telah cebok. Ini bedakan yang tadi. Wudunya tetap sah karena dia telah cebok. Namun kalau dia lanjut sholat padahal di celana dalamnya masih ada sisa tinja tadi, maka dia tidak sah sholatnya. Karena ada najis yang nempel pada pakaiannya. Ini juga nanti ini juga berkaitan nanti dengan orang yang membawa najis ketika lagi sholat. Orang yang membawa najis ketika lagi sholat dan ditaruh di tempat sholat dia, atau ditempelkan ke badan dia, atau dilekatkan di barang yang dia pegang atau bawa di dalam sholatnya. Kalau misalnya kasih contoh, kalau dia punya tas dari kulit buaya misalnya, dan pendapat yang lebih sahih itu adalah najis, tas dari kulit buaya adalah najis. Karena kulit yang walaupun disamak dari binatang yang haram dimakan, maka yang lebih sahih itu najis. Tas dari kulit ular, tas dari kulit beruang, jaket kulit beruang, maka ini najis. Kalau misalnya tas ini dia taruh pas lagi salat berjamaah Allahu Akbar, dan dia taruh tasnya di depannya ini, di tempat di depannya ini. Kalau dia sujud, maka tas ini akan di sini gitu. Maka tidak sah salatnya. Kenapa tidak sah salatnya? Karena tempat dia salat tidak suci dari najis. Tidak suci dari najis. Termasuk pula ketika dia punya dompet dari kulit ular yang bukan sintetis, kulit ular asli, yang mana ini yang lebih sahih adalah najis walaupun dibersihkan. Dompet dari bukan sintetis. Kalau sintetis hukumnya mubah, boleh semua, walaupun formatnya ular sanca atau apa, tapi kalau sintetis nggak masalah. Dari segi hukum najis atau tidaknya tidak masalah, tidak najis. Tapi kalau misalnya asli dari kulit ular apapun itu, maka hukumnya najis. Kalau dia sholat dan di bagian celana belakangnya itu dia masih ada dompet di situ, dompet dari kulit ular, maka tidak sah sholatnya.
Tidak sah sholatnya karena ada najis yang menempel di pakaiannya atau di tubuhnya. Tapi kalau misalnya dia ambil dompetnya, dia taruh di depannya, gitu. Tempat sujud taruh di depannya. Taruh di depannya ini kunci motor, rokok, koreknya, terus uang, taruh, belum numpuk di situ barang. Ajaib, sebagai orang tuh kayak gitu maunya apa gitu. Dengan alasan mereka, saya meninggalkan dunia, melucuti dunia ya untuk sholat. Dunia nggak harus dilucuti dengan cara seperti itu. Itu malah justru kadang membuat orang musyawash, yaitu terganggu dengan benda-benda yang dia taruh banyak di situ. Ya rokok taruh situ, terus habis itu koreknya. Karena rokoknya mau rokok mahal taruh situ. Kok coba kalau rokoknya rokok gudang garam filter atau rokok aki-aki mungkin nggak bakal taruh situ, atau rokok lintingan. Ya ngapain taruh situ? Ya kadang bilangnya menghindari dunia, tapi malah justru kadang-kadang memamerkan dunia gitu. Kalau ditaruh di situ tas atau misalnya dompet dari kulit ular, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia taruh dompetnya, taruhnya di kotak amal, terus dia sholat berjamaah, ya sholatnya sah tidak? Sah sholatnya. Dompet kulit ular taruh di kotak amal. Ya, tapi ada nggak yang mau kayak gitu? Nggak ada, itu bisa hilang nanti, ya. Dan juga tidak boleh. Kenapa? Karena memasukkan benda najis ke rumah Allah, ke masjid, nggak boleh. Nggak boleh memasukkan benda najis ke rumah Allah. Berarti taruh mana? Teras, tetap nggak boleh, karena teras masih masuk area rumah Allah. Terus parkiran, taruh parkiran di atas motor orang, insya Allah nggak ketemu, ya di situ, ya. Jadi ya itu fikih yang kadang-kadang orang nggak ngeh kalau itu ternyata bisa berpengaruh pada sholatnya. Ya, jadi ketika seseorang berwudu, ya, dan saat berwudu di pakaiannya ada najis, maka tetap sah wudunya. Tapi kalau seseorang berwudu dan dia belum cebok dari BAB atau BAK-nya, maka tidak sah wudunya. Dikatakan la yasihu qablahu wudu'un wala tayammumun. Wudu atau tayamum sebelum istinja, baik dengan air atau dengan batu atau tisu, dia wudu sebelum itu, maka wudunya tidak sah, sebagaimana hadis Al-Miqdad. Kata Nabi SAW, hadis Al-Miqdad yang menceritakan kepada Rasulullah tentang mantunya itu Ali bin Abi Thalib, yang merupakan seorang madzaz yang suka atau sering keluar madhinya. Maka kata Nabi SAW, orang yang sering keluar madhinya karena syahwatnya besar, yaghsilu dzakarahu thumma yatawadda. Dia wajib untuk membersihkan zakarnya. Ini ibarat istinja, karena najis madhi tersebut keluar dari zakarnya. Maka dibersihkan, cebok, kemudian baru wudu, gitu, baru wudu. Nah, kalau misalnya najis tersebut bukan keluar dari jalur depan atau belakang, bukan keluar dari kemaluan depan atau belakang, atau najis tersebut ada di zakar atau dubur, cuman bukan keluar dari zakar atau dubur, maka kata para ulama, sahal wudu wa tayammum qabla zawaliha. Maka sah wudu, sah juga tayamum, walaupun itu belum dibersihin. Ini kaidah ini ya seperti persis kayak tadi yang Anda contohkan. Kalau najis tersebut bukan berasal dari dubur maupun kemaluan depan, ya, bukan keluar dari itu semua, melainkan dari hal lain. Seperti tadi, ya, dompet dari kulit ular, itu kan bukan keluar dari kemaluan. Ketika lagi wudu sambil pakai dompet itu di celana, maka ini gak berpengaruh pada keabsahan wudu, tetap sah wudunya. Yang berpengaruh adalah apapun najis yang keluar dari kemaluan depan maupun dubur belakang, kalau belum dicebok dan belum dibersihkan, maka tidak sah wudunya.
tidak sah wudunya. Ya, dan ini yang juga mungkin perlu kita didik anak-anak kita, kasih tahu. Kalau kamu belum cebok habis BAB terus kamu wudu, enggak sah wudu kamu. Begitu, enggak sah wudu kamu, ya begitu.